Rapat lengkap Pamong Praja se-Kabupaten Rotendao dihelat selama 2 hari, dilakukan guna mengevaluasi berbagai kebijakan Pemkab sampai ke semua lini yang terdekat dengan masyarakat. Bupati Rotendao Paulina Haningbulu menjelaskan sejumlah kebijakan strategis daerah. Salah satunya kebijakan untuk penurunan stunting dan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rotendao. Ia menjelaskan, data menunjukkan angka stunting di Kabupaten Rotendao tahun 2022 sebesar 22,3%. Angka ini mengalami penurunan sekitar 3,8% dalam 6 bulan pada tahun 2022. Untuk tahun 2023, Bupati Paulina memiliki target penurunan stunting per kecamatan, desa, kelurahan, dan puskesmas. Sehingga dirinya ingin Dinas Kesehatan harus memperhatikan pustu yang ada seluruhnya harus ditempati oleh tenaga medis supaya ada pelayanan yang maksimal pada masyarakat terutama para ibu hamil. Saya kira kegiatan ini sudah biasa kegiatan rutinitas yang dilaksanakan pada setiap tahun. Ini merupakan evaluasi kinerja daripada kita semua, terutama camat, kepala desa, dan lurah yang ada di Kabupaten Rotendao ini. Yang masih malas-malas, tahu tingkatkanlah supaya kinerjanya itu mendapat angka 100, bukan 10 tapi 100. Karena jabatan yang diberikan itu adalah untuk membantu pimpinan untuk menyelesaikan di tingkat kecamatan dan di desa dan lurah. Tadi sudah disebutkan bahwa penurunan itu sudah 3,8% dalam 6 bulan. Untuk tahun 2023 kita sudah harus punya target penurunan stunting per kecamatan, puskesmas, dan desa dan kelurahan. Untuk itu para ibu kadis kesehatan tidak ada ya. Mungkin lebih perhatikan bahwa petugas-petugas yang ada di pustu dong itu harus dikasih, kalau ada pustu kenapa tidak ditempati supaya setiap kali ada pelayanan terhadap masyarakat, terutama lagi kepada ibu-ibu hamil yang mau melahirkan, supaya menjadi perhatian ya, supaya petugas-petugas kesehatan itu yang ada di pustu itu dia harus ada di pustu lah. Kemarin itu pustu yang ada di Rinanalon itu alasan bahwa tidak layak. Saya selalu lewat situ, itu rumah layak dihuni kok, baru tetangganya berdekatan saja. Jadi akhirnya ya memang kalau kematian juga itu mungkin kehendak Tuhan ya, tetapi paling tidak itu kita nih saling berjuang dulu untuk menolong sesama kita, terutama para ibu-ibu yang mau melahirkan, supaya mereka jangan sampai melahirkan di rumah. Nah ini juga para petugas dari kesehatan harus banyak sosialisasi dan juga dibantu oleh para camat, kepala desa supaya tahu apakah di setiap rumah-rumah yang ibu hamil itu ada bendera ya. Apa di Pak Asti ya? Di rumah-rumah ibu hamil itu seharusnya dipancang bendera. Kan ada merah, hijau, kuning kan? Jadi sudah tahu itu setelah sudah yang terakhir itu sudah tahu, oh ini warna ini dia pasti sudah siap melahirkan. Jadi setiap kontinu harus ke tempat yang bersangkutan supaya diingatkan bahwa jangan sampai lagi melahirkan di rumah, tetapi melahirkan di tempat yang terdekat, yaitu kesehatan yang sudah tersedia di tempat itu. Jadi diminta perhatian dari ibu kadis kesehatan dan kadis KB, telinga, mata, hidung itu harus pasang di daerah-daerah di mana ada ibu-ibu hamil, supaya kita bisa mencegah kematian daripada ibu-ibu hamil ini. Jadi itu sudah tugas ibu kesehatannya dengan ibu KB untuk secara rutin
untuk kemajuan berkecamatan supaya dapat ditanggapi dengan serius. Saya sudah membuat sebuah peraturan bupati tentang percepatan penurunan prevalensi stunting, eliminasi kematian ibu dan bayi yang fokus pada penanganan ibu hamil yang kurang energi kronik. Jadi memang juga sebenarnya ini adalah sebuah kesadaran daripada yang masyarakat. Seharusnya mereka juga harus menyadari bahwa fasilitas sudah disiapkan oleh pemerintah. Semua sudah disediakan. Sampai mau melahirkan saja mobil sudah disiapkan. Jadi mereka lebih memotivasi diri supaya setiap kali datanglah ke tempat kesehatan yang dekat. Tetapi juga karena kita kebiasaan di Rote, bukan saja di Rote, di mana saja kebiasaan itu kita kadang-kadang hamil jarang mau periksa dan lebih banyak mau melahirkan di rumah. Jadi ini Bapak Desa juga harus membantu supaya pendekatan kepada keluarga ini supaya mereka bisa diarahkan untuk periksa sedini mungkin supaya juga mencegah stunting, karena stunting itu terjadi ketika bayi itu ada di dalam kandungan, bukan dia keluar dulu baru dia stunting, tetapi ketika ada di dalam kandungan itu dia sudah bisa setelah dia di luar bisa saja dia sudah dikategori anak-anak stunting karena tidak memeriksa diri sehingga tidak diimunisasi dan tidak minum vitamin. Ini tugas-tugas kepala desa. Kenapa harus ada kepala desa? Supaya dia lebih dekat pelayanan kepada masyarakatnya. Begitu pula camat. Jadi kalau bupati dan jajarannya itu hanya monitor tuh langsung kepada camat dan kepala desanya. Jadi setiap kali kepala desa harus lapor kepada camat dan camat harus punya kewajiban melapor di kabupaten. Karena kita harus memutus mata rantai stunting sejak kehamilan. Selain itu tahun 2023 akan ada pemberian makanan tambahan bagi anak balita dan ibu hamil selama 9 bulan. Ya, kita harus optimis ya kalau semua ibu dan anak mendapatkan nutrisi yang cukup, dan kalau kita dapat mengatasi ibu hamil itu yang kekurangan energi kronis, maka kita bisa atasi stunting. Juga mengeliminasi kematian ibu dan bayi. Dinas KB bersama seluruh camat agar memastikan pemberian makanan tambahan itu diberikan tepat sasaran dan tim pendamping keluarga diperkuat perannya di desa maupun kelurahan. Jadi Ibu Kadis itu harus undang para camat supaya bisa evaluasi. Setiap bulan tuh rapatlah di dinas, undang camat saja supaya evaluasi sampai di mana perkembangan pemberian makanan tambahan itu dan bagaimana cara mengatasi ibu-ibu hamil supaya jangan sampailah melahirkan dan tidak tertolong. Itu perlu